Let's get ready for WrestleMania. WrestleMania 38 2022 sudah akan dilangsungkan dengan match-match yang sudah dipromosikan akan berlangsung di WrestleMania yang akan berlangsung 2 hari ya, hari Sabtu dan hari Minggu. Kalau di Indonesia itu harinya Minggu pagi dan juga Senin pagi. Kita akan bahas beberapa match-matchnya di channel Gilang Wrestling because you deserve it. Sudah banyak match-match yang diumumkan untuk WrestleMania 38 yang katanya akan jadi event WrestleMania terbesar sepanjang sejarah. Ada match yang sudah digadang-gadang akan jadi match yang menutup WrestleMania di tahun ini menjadi lebih spektakuler. Ada beberapa match-match yang sudah fix nih ya, yang sudah kita ketahui bersama. Di malam pertama atau yang katanya di Indonesia di minggu pagi. Dia adalah matchnya atau segmennya Stone Cold Steve Austin yang akan muncul dalam Kevin Owens Show, yang sudah bersumpah nih Kevin Owens Show akan memberikan stunner kepada Steve Austin. Match yang akan tayang juga di Night One atau malam pertama ada SmackDown's Women's Championship match, Charlotte Flair versus Ronda Rousey yang sudah memilih untuk mengambil title SmackDown Championship-nya dari Charlotte Flair. Kemudian Dream Match Edge versus AJ Styles yang tadinya ada di Night 2 atau malam kedua terus dipindah ke malam yang pertama. Kemudian ada Raw Women's Championship match Becky Lynch versus Bianca Belair. Ini akan jadi pembalasan dendam spektakulernya dari Bianca untuk Becky Lynch yang udah merebut championnya dalam beberapa detik saja di SummerSlam tahun lalu. Kemudian match The Miz, Logan Paul versus Dominic and Rey Mysterio. It's gonna be great too. Ada juga Drew McIntyre versus Happy Corbin. Ini sebuah match yang tidak begitu diharapkan banyak fans ya. Ada juga SmackDown Tag Team Championship match The Usos. Untuk championshipnya melawan Shinsuke Nakamura dan asisten pribadinya mungkin ya, atau temannya, yaitu adalah Rick Box ya. Itu dia semua rangkaian untuk Night 1 WrestleMania 38. Untuk Night 2 atau malam kedua yang akan berlangsung di Senin pagi waktu Indonesia, yaitu adalah Pat McAfee versus Austin Theory yang tadinya kita kira akan melawan Vince McMahon tapi dibatalkan ya sepertinya matchnya. Terus juga Anything Goes atau no disqualification, apapun bisa terjadi di matchnya Johnny Knoxville dari Jackass Forever versus Sami Zayn yang tadinya untuk Intercontinental tapi Sami Zayn sudah kehilangan title tersebut. Berikutnya adalah WWE Women's Tag Team Championship match yang berisi tema matchnya atau konsepnya Fatal 4-Way Tag Team ya. The Carmella and Queen Zelina Vega yang menjadi champion versus Sasha Banks and Naomi versus Rhea Ripley and Liv Morgan dan juga Natalia and Shayna Baszler. Lanjut matchnya adalah Raw Tag Team Championship match RK Bro atau Randy Orton and Riddle yang jadi champion versus The Street Profits versus Alpha Academy. Ini kan jadi triple threat tag team yang luar biasa keren juga. Dan satu match main event of all things, all match di WrestleMania 38 yang akan jadi match terbesar abad ini. Dialah Brock Lesnar, the WWE Champion versus the Universal Champion Roman Reigns, with the concept title unification match, di mana siapapun yang menang akan mendapatkan 2 title sekaligus, WWE Champion dan juga Universal Champion, yang isunya akan digabungkan menjadi satu title dan akan menyelesaikan draft konsep ya. Jadi tidak ada perpisahan ataupun separasi antara brand Raw dan brand SmackDown. Itu baru isunya. Kita akan bahas matchnya, beberapa match saja yang mungkin jadi perhatian banyak orang ya. Dan saya ingatkan teman-teman, ini video akan jadi video yang mungkin cukup panjang, jadi brace yourself. Sedikit kita akan bahas match-match ya, per matchnya ya. Tapi ada match yang highlight kita akan bahas cukup panjang. Pertama adalah matchnya di Usos, Jimmy versus Shinsuke Nakamura dan juga Rick Box yang akan memperebutkan WWE SmackDown Tag Team Championship-nya. Yang mana match ini tidak ada storyline yang mumpuni menurut saya ya. Dan mungkin menurut banyak fans juga, karena memang seperti kasih gitu aja matchnya. Sudah seperti
tidak ada storyline yang cukup matang untuk match ini. Jadi juga saya nggak begitu tertarik untuk menyaksikan match ini. Tapi kita tahu match ini akan jadi match yang cukup menarik juga untuk disimak. Berikutnya adalah Drew McIntyre versus Happy Corbin untuk night pertama dulu ya nih ya. Drew McIntyre versus Happy Corbin ini akan jadi match yang memang tidak begitu diharapkan banyak orang ya. Sepertinya harusnya Drew McIntyre bisa punya lawan yang lebih setimpal daripada sekedar Happy Corbin untuk saat ini. Bisa jadi harusnya McIntyre itu bisa menang atau bisa melawan Shinsuke Nakamura ataupun Rich Holland ya, yang mungkin pas untuk situasinya saat ini. Tetapi WWE memilih dia untuk versus Happy Corbin dan juga Madcap Moss ya yang jadi asistennya Happy Corbin. Saya tidak begitu sering menonton SmackDown dan juga Raw, jadi saya tidak begitu update informasi sedetail mungkin terkait feud ini atau rivalry yang mereka sedang lakukan. Tapi itu yang membuat saya tidak begitu tertarik dengan match Drew McIntyre versus Happy Corbin. Dan ekspektasi saya sepertinya Drew McIntyre akan menang dengan Claymore Kick-nya. Kemudian match yang cukup menarik nih karena memang ada selebriti yang ikut masuk dalam match ini, yaitu adalah Logan Paul. Logan Paul yang juga sempat bergabung di WrestleMania tahun lalu, di mana dia menerima stunner dari Kevin Owens, dan sekarang balik lagi ya dengan kekuatan yang lebih mumpuni sepertinya, dengan latihan juga cukup rutin katanya. Dan juga dia mereveal beberapa hint untuk kostum yang akan dia pakai di WrestleMania. Karena di WrestleMania saat ini berbeda dengan WrestleMania tahun lalu. Logan Paul terlibat dalam sebuah match yang beneran ya, dan lawannya nggak main-main, itu Rey Mysterio dan Dominic Mysterio. Harusnya memang Rey saat ini lagi jadi highlight ya, karena di WrestleMania 38 itu sponsornya 2K22 atau gamenya WWE yang baru, yang mana Rey Mysterio jadi icon cover game tersebut. Terus Rey Mysterio harus menang ya dalam match ini. Menurut saya harus menang karena memang momennya momen lagi 2K22 ya. Tapi keterlibatan Logan Paul akan mengundang beberapa orang casual atau fans-fans yang nggak begitu sering nonton WWE, jadi akan tertarik untuk WWE karena ada Logan Paul di sini ya. Salah satu orang yang cukup terkenal ya dalam dunia entertainment khususnya di Amerika. Pastinya akan ada double 619 yang akan diberikan antara Logan Paul ataupun juga ke The Miz ya. Dan The Miz akan kalah. Kita nggak tahu akan apa yang akan terjadi, konsep seperti apa yang akan jadi ending untuk match tersebut. Kita lanjut, adalah sebuah highlight match untuk Night 1 atau malam pertama, adalah pertandingannya Becky Lynch yang sebagai Champions of Raw Women's melawan Bianca Belair. Angle-nya sekarang mereka sama-sama kayak kesannya cedera begitu ya, yang mana diumumkan katanya Belair ada cedera di lehernya, itu kayaknya ada tenggorokannya begitu ya, karena terus juga Becky Lynch juga sempat juga cedera karena pecutan dari rambutnya si Bianca Belair. Tapi cerita yang kita ketahui terkait tentang match ini Becky Lynch versus Bianca Belair, kita kembali ke SummerSlam 2021, yang mana itu masa di mana Becky Lynch sudah kembali setelah sekian lama dia relinquish title-nya, dia kembali di SummerSlam. Padahal mungkin belum fit-fit banget, tapi dia harus kembali, dia kembali begitu. Dan di mana match tersebut harusnya Bianca Belair lawan Sasha Banks, di mana Bianca Belair jadi champion saat itu ya. Kemudian keluar Carmella untuk menggantikan Sasha Banks. Orang semuanya kaget dan juga kecewa. Kemudian Becky muncul mengagetkan semuanya. Tapi Becky muncul ngasih move satu kali doang ke Bianca Belair, beberapa detik Bianca kalah, championnya langsung diambil Becky Lynch. Ini mengundang kemarahan banyak fans. Setidak baik itukah atau rendah itukah Bianca Belair kalah langsung dari Becky Lynch hanya dalam beberapa detik saja? Ini membuat kemarahan banyak fans. Tapi ternyata memang WWE sudah mempersiapkan, mungkin ya, WWE sudah mempersiapkan untuk WrestleMania ini adalah kesempatannya Bianca untuk balas dendam ke Becky Lynch yang jadi heel saat ini ya, yang mungkin berusaha untuk mendapatkan heel moment ataupun hit daripada fansnya ya. Dan Becky Lynch melakukan hal yang cukup baik saat ini, di mana dia berdandan seperti itu walaupun agak maksa ya. Karena kita tahu orang lebih senang Becky Lynch tuh ya sebagai babyface, tapi ternyata banyak dapat hit setelah dia mengalahkan Bianca beberapa detik saja di SummerSlam. Ini membuat mungkin ya WWE harus memutar otak dan membuat Becky Lynch menjadi seorang heel.
Kita yakin dan saya juga yakin kalau di WrestleMania di malam pertama ini Becky Lynch akan kalah dari Bianca Belair yang pasti harus balas dendam mengambil title-nya yang sudah diambil Becky di SummerSlam 2021. Kita nantikan apa yang akan terjadi di match ini. Kemudian kita lanjut lagi match berikutnya. Masih women's juga, itu adalah women's champion untuk brand SmackDown yang dipegang oleh Charlotte Flair. Penantangnya tidak lain tidak bukan adalah Ronda Rousey. Kita tahu ketika Ronda Rousey masih di WWE, Charlotte Flair sama Ronda Rousey ini gak pernah akur begitu ya. Mereka selalu punya match, mereka selalu ada rivalry. Terkait juga dengan Becky Lynch juga, yang juga terlibat dalam WrestleMania event, yang main eventnya itu Triple Threat Women's yang diambil, yang mana Becky Lynch bisa mendapatkan 2 title kalau gak salah waktu itu ya. Dan di match ini Ronda Rousey memang punya keunggulan karena dia sudah menang Royal Rumble. Ketika dia return, dia langsung memilih Charlotte Flair sebagai pemegang title SmackDown untuk Women's yang dia akan rebut titlenya. Kita tahu Charlotte Flair sama Ronda Rousey punya history atau sejarah di mana mereka saling feud, saling tidak suka, saling rivalry ya antara satu sama lain. Dan Ronda Rousey return di Royal Rumble itu pasti tujuannya untuk bisa memenangkan WWE Championship SmackDown Women harusnya dia bisa mengalahkan ini. Makanya orang banyak memprediksi dan juga saya memprediksi kalau Ronda Rousey bisa memenangkan Champions untuk mengalahkan Charlotte Flair di WrestleMania Night 1. Kenapa saya yakin ya? Saya yakin aja ya karena memang saat ini diinformasikan kalau Ronda Rousey kembali full time di WWE. Dia tidak hanya selesai WrestleMania terus pergi, tapi dia akan berlanjut lagi untuk match-match dan juga persiapan pay-per-view atau premium live event berikutnya. Jadi saya cukup yakin lah ya, walaupun tidak 100%, si Ronda Rousey akan bisa memenangkan champion SmackDown Women. Match berikutnya, Night 1 katanya akan diakhiri oleh Kevin Owens Show ya katanya ya. Tapi belum tahu juga fix atau enggak. Karena WWE kadang suka ngerubah sedemikian rupa hanya dalam satu malam. Yang jelas Kevin Owens Show adalah sebuah segmen yang juga dinantikan. Yang katanya di mana Steve Austin akan ada match ya. Mungkin matchnya tidak akan lama karena Steve Austin sudah tua. Banyak masalah cedera dalam tubuhnya, lehernya, lututnya yang memang cederanya nggak akan bisa kembali seperti semula. Dan momen ataupun segmen ini akan jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu banyak orang. Steve Austin. Jelas Steve Austin aja yang muncul di Texas di AT&T Stadium kandangnya sendiri pasti akan membuat fans bersorak-sorai yang akan teriak, "What? Begitu. Dan juga di mana Kevin Owens shows. Kevin Owens yang pasti akan sedikit ada wawancara antara mereka ya. Di mana Stone Cold pasti akan mengakhiri segmen ini dengan memberikan stunner ke Kevin Owens. Yang terakhir untuk malam pertama, yang sudah pindah ya dari malam kedua ke malam pertama adalah matchnya Edge versus AJ Styles. Yang mana AJ Styles dan juga Edge ini adalah sebuah dream match ya bisa dibilang. Sejak kembalinya Edge di tahun 2020 di Royal Rumble, Edge sempat memberikan spears ke AJ Styles. Hadap-hadapan mereka ini membuat orang berpikir, wah bakal ada dream match nih yang terjadi. Bakal ada dream match yang terjadi untuk Edge nih. Tapi WWE menyimpan hal itu mungkin ya sampai akhirnya dikeluarkan di WrestleMania 38. Yang dimana saat itu memang sudah muncul rumornya sebelum ini muncul ya adalah Edge versus AJ Styles. Orang sudah tahu banget ini match akan jadi match kaliber luar biasa, match yang akan masuk match of the year di tahun 2022. Ekspektasi orang sudah tinggi untuk Edge versus AJ Styles. Jangan sampai kecewa ya. Jangan sampai dikecewakan dengan matchnya yang hanya begitu-begitu aja atau hanya berjalan sebentar. Kita berharap match yang epic dari Dream Match satu ini. Semoga Edge tetap fit dan juga AJ Styles masih bisa fit untuk menjalankan match yang akan jadi epic. Untuk storyline ini, Edge versus AJ Styles, Edge bahkan harus turning heel. Darinya babyface menjadi heel dengan style atau karakter baru dan bahkan musik baru yang dia
pakai ya untuk style heel-nya ini. AJ Styles yang tadinya heel berubah jadi babyface untuk storyline ini. Yang dipindah ke Night 1. Darinya Night 2 atau malam 2 jadi Night 1, malam pertama WrestleMania. Berarti di minggu pagi ya, ada dream match yang akan kita saksikan. Kita lanjut ke malam kedua yang akan berlangsung di besok harinya untuk WrestleMania 38. Satu match, kita akan bahas yang pertama adalah matchnya Pat McAfee melawan Austin Theory. Awalnya rumor berkembang tentang match ini adalah yang akan bertanding itu Pat McAfee ini lawan Vince McMahon. Banyak yang orang menduga, wah Vince McMahon kan udah tua, Vince McMahon kan udah gak fit lagi untuk bertarung, kenapa dia ada match? Tapi katanya Vince McMahon setuju-setuju aja. Setelah bergulir, rumor-rumornya berkembang menjadi informasi kalau ya ternyata yang dipilih adalah Austin Theory yang memang sudah cukup lama mengembangkan storyline dia sebagai orang yang sering konsultasi dan ngobrol dengan Vince McMahon. Dan ini membuat orang, oh ya masuk akal lah ya kalau Austin Theory yang akan melawan Pat McAfee. Tetapi saya yakin dan mungkin banyak fans juga yakin kalau ketika match nanti Pat McAfee versus Austin Theory akan ada Vince McMahon yang terlibat dalam match tersebut. Akan sangat menarik, akan membuat penonton menjadi lebih semangat untuk menontonnya. Iya enggak? Match berikutnya, selebriti juga, Johnny Knoxville dari Jackass melawan Sami Zayn dengan konsep anything goes atau no disqualification. Setelah tahu ini matchnya akan jadi anything goes atau no disqualification, saya tahu rekan-rekan Jackass akan muncul dan membantu Johnny Knoxville. Buat teman-teman yang tahu Jackass ya, di mana mereka ini sebuah reality show di MTV waktu itu, sekarang juga sudah jadi sebuah film juga kayak semi dokumenter komedi begitu, yang mana mereka bisa bermain sebuah stunt ataupun atraksi-atraksi yang membahayakan diri mereka sendiri tapi untuk komedi ya, dan ada yang jorok-jorok juga buat yang belum tahu ya. Yang sudah tahu pasti akan tahu Johnny Knoxville akan datang bersama Women, Preston Lacy, Steve O atau Dave England atau bahkan teman-teman rekan-rekan barunya yang ada di Jackass Forever. Sudah nonton belum Jackass Forever? Jadi di match ini tadinya awalnya Sami Zayn memegang Intercontinental Champion. Itu tadinya match ini untuk for Intercontinental Champion, for the title. Tetapi banyak fans yang protes, masa sekelas WrestleMania title Intercontinentalnya itu Sami Zayn lawan Johnny Knoxville? Sangat tidak begitu penting match ini. Seharusnya hanya untuk hiburan aja, tidak untuk Intercontinental. Mungkin WWE mendengar apa kata fans yang tidak suka ini. Akhirnya Sami Zayn dikalahkan dalam sebuah match. Intercontinental title-nya sudah diambil. Dan ini membuat match-nya menjadi anything goes. Dan pasti akan jadi seru ya. Walaupun dalam setiap episode SmackDown ini si Johnny Knoxville jarang begitu, nggak sering muncul ya, karena memang kontrak dia mungkin beberapa kali muncul aja terus akan muncul di WrestleMania. Kemungkinan Jackass bisa jadi akan menang karena dia akan teman-temannya akan mengeroyok Sami Zayn ya, sekaligus untuk promo filmnya juga mungkin, karena filmnya sudah muncul di teater atau di bioskop di Amerika sana, tetapi belum muncul secara digital. Mungkin sekalian jualan digital downloadnya mungkin ya, atau digital streamingnya untuk Jackass Forever. Lanjut lagi, Fatal 4-Way untuk Tag Team Championship Women's, yang mana ini ceritanya juga cukup bisa dibilang ya, untuk yang suka women's wrestling menarik ya, karena semuanya terlibat dalam match ini. Banyak nih yang terlibat nih, termasuk Sasha Banks. Kayaknya WWE lagi menghemat kekuatan ataupun energinya dari Sasha Banks ya, yang habis cedera mungkin ya, jadi belum begitu pulih. Jadi Sasha Banks diincludekan hanya dalam sebuah match yang rame orangnya kan. Mungkin dari pendapat saya itu alasannya ya. Yang sebagai champion kali ini adalah Queen Zelina Vega dengan Carmella. Terus mereka akan melawan Sasha Banks dan Naomi, Rhea Ripley and Liv Morgan, Natalya and Shayna Baszler. Dari cerita ini ataupun storyline untuk feud ini saya nggak begitu paham ya, karena saya tidak begitu mengikuti detailnya. Menurut saya mungkin salah satunya akan menang itu, kalau nggak si Liv Morgan sama Rhea ya Sasha Banks dan Naomi. Saya nggak yakin kalau itu akan dimenangkan oleh Natalya dan Shayna Baszler. Kemudian kita lanjut dengan match berikutnya yang juga sudah dinantikan adalah Triple Threat
Triple Threat Tag Team Champion. Baru aja nih kayaknya beberapa minggu Randy Orton dan Riddle memenangkan kembali tag team title-nya dari Alpha Academy, Chad Gable dan juga Otis. Dan penantang lain muncul dari Street Profits dan juga Angelo Dawkins dan Montez Ford, The Street Profits untuk tag team match champion WWE Raw ya. Menurut saya match ini lebih menarik dan lebih tertata daripada matchnya untuk SmackDown Champion ya, yang Uso yang kemudian akan menang juga kemungkinan sepertinya ya. Terakhir di WrestleMania 38, the biggest main event, the stupendous main event of WrestleMania terjadi di tahun 2022 WrestleMania 38. Brock Lesnar, the WWE Champion versus Roman Reigns, the Universal Champion. Winner takes all match to unify the WWE Championship and the WWE Universal Championship. Jadi sekali lagi ketika salah satunya menang, dua-dua title-nya dapat dan akan unification atau digabungkan menjadi satu title. Itu artinya tidak ada lagi WWE Draft, kemungkinan besar ya. Untuk menceritakan storyline per storyline yang terjadi untuk feud rivalry-nya si Brock Lesnar dan Roman Reigns ini, kita harus kembali ke SummerSlam lagi, di mana setelah matchnya John Cena melawan Roman Reigns, yang John Cena hanya balik untuk SummerSlam aja loh, untuk melawan Roman Reigns aja. Ketika Roman Reigns sudah menang melawan John Cena, terus minta penonton untuk acknowledge me, kemudian Brock Lesnar muncul, membuat semua penonton bersorak dan penuh semangat menyambut Brock Lesnar dengan gaya barunya. Dan disitulah titik dimulainya Brock Lesnar feud dengan Roman Reigns, yang dimana kayaknya lanjut ke Crown Jewel, terus lanjut lagi matchnya di off air kalau nggak salah, Day One nggak jadi match itu kalau nggak salah ya. Saya juga agak lupa karena nggak begitu mengikuti secara detail sekali lagi. Tapi feud panjang ini kan sempat nih Brock Lesnar menang WWE title, terus Brock Lesnar kalah lagi WWE title, terus dia menang lagi di Elimination Chamber, terus dia menang lagi WWE title-nya, dan akhirnya plan-nya memang untuk title unification atau title versus title untuk WrestleMania 38, di mana Brock Lesnar versus Roman Reigns ya. Dan juga Paul Heyman juga berandil besar di storyline mereka, di mana awalnya Brock Lesnar balik, Paul Heyman agak takut gitu ya sama kehadirannya Brock Lesnar yang jadi kliennya dari lama begitu. Dan sementara Roman Reigns ini adalah klien barunya, sempat dia memihak ke Brock sampai akhirnya dia menunjukkan memang keberpihakannya dengan Roman Reigns. Jadi membuat WrestleMania feud-nya untuk Roman Reigns sama Brock Lesnar ini menjadi lebih fresh lagi ya. Tadinya orang mungkin udah bosan, udah panjang, Brock Lesnar muncul lagi, ngilang lagi, muncul lagi, ngilang lagi gitu. Terus akhirnya dinaikin lagi dengan sebuah storyline yang cukup kuat, dan jadilah sebuah match yang memang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, unification match ini. Dan satu lagi belum diumumkan ya. Kalau nggak salah belum diumumkan momennya Seth Rollins yang katanya akan dirumorkan melawan Cody Rhodes. Seperti informasi atau video-video yang sudah saya ceritakan, kalau Cody Rhodes itu akan muncul di WrestleMania. Kemungkinan akan muncul di night kedua ya, atau malam kedua ya. Setelah mungkin malam pertama sudah full, sepertinya sudah padat. Di malam kedua kayaknya masih agak longgar ya. Mungkin Seth Rollins akan muncul di malam kedua yang demand atau menuntut match gitu. Siapapun yang ingin datang untuk match sama saya untuk WrestleMania ini silahkan keluar. Mungkin kayak gitu segmennya. Terus akhirnya yang keluar Cody Rhodes dengan musik di AEW-nya atau All Wrestling-nya, muncul dengan gaya Nightmare, American Nightmare Cody-nya. Terus muncul dan disambut oleh sorak-sorai penonton. Itulah yang jadi rumor saat ini, sangat kencang, sangat banyak yang melaporkan. Jadi kita harus nantikan Cody Rhodes akan muncul di WrestleMania, dan kemungkinan akan ada match-match ataupun segmen lain yang akan diumumkan mungkin untuk kick off atau beberapa, karena belum ada US Champion yang saya lihat ya, sama Intercontinental Championship juga belum ada match-nya. Mungkin sudah disiapkan untuk muncul di beberapa
waktu di malam pertama atau malam kedua. Dan satu lagi yang pasti, WrestleMania akan disiarkan pada saat bulan Ramadan ya. Di video yang panjang kali ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai habis. Dan cerita ataupun informasi ini hanya bisa ditonton di channel Gilang Wrestling because you deserve it.